Tapi sebelumnya Pit, kita sudah mengundang kuasa hukum betul. Pak Jokowi ya, Pak Yakub Hasibuan dan kuasa hukum harusnya hari ini Rismon Bang Refli ada Girsang, satu narsum lagi dari tapi belum pihak hadir. Pak Jokowi, cuman berhalangan hadir. Dia takut sama saya kira. Orang kan berspekulasi, nggak mungkin lah kalau datang ke Solo nggak ada itunya kan. Itunya. Tapi ini kan perang simbol. Siapa datang ke Solo artinya menundukkan diri. Ini kan seperti pertarungan antara. Nah, langsung aja nih Pak. Bapak kan sempat menyebut bahwa SP3-nya Rismon nih Pak, ada sedikit masalah. Nah, apakah memang ini ada pelanggaran hukum atau sekedar hanya perbedaan penafsiran? Ya, kita kalau melakukan pendapat itu bukan suka atau tidak suka ya, tapi based on aturan atau hukum yang kita pahami. Jadi yang namanya RJ atau Restorative Justice itu tidak diatur dalam KUHP yang lama. Kenapa saya mention KUHP yang lama? Karena dalam KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu dikatakan bahwa untuk suatu kasus yang sudah sampai tahap penyidikan seperti kasus tudingan jasa palsu itu digunakan KUHP yang lama, Undang-Undang 8 Tahun 1981. Nah, berdasarkan itu, kemudian ketika RJ diajukan menggunakan KUHP yang lama. Tapi masalahnya KUHP lama itu tidak mengatur urusan RJ, Restorative Justice. Karena tidak mengatur, dipakai aturan di bawah, yaitu Perpol, Peraturan Polisi nomor 8 2021. Padahal, kalau kita bicara tentang teori jenjang peraturan perundang-undangan, itu kalau transitional artikel seperti itu, pasal transisi, hanya berlaku untuk yang sederajat. Jadi berlaku KUHP baru, tetapi karena ada aturan peralihan masih dipakai KUHP lama. Tapi kalau KUHP lama nggak ada, ya teorinya balik lagi ke KUHP baru. Nah, dalam KUHP baru, ya Rismon tidak memenuhi syarat, termasuk juga Mas Roy, Dr. Tifa. Karena dalam KUHP baru itu, aturannya adalah ancaman hukumannya itu kalau sudah di atas 5 tahun, dan kita tahu termasuk Rismon diancam hukuman sampai 12 tahun penjara, itu tidak bisa mendapatkan RJ atau Restorative Justice. Nah, itu syarat yang objektif yang tidak boleh dilanggar. Perkara kemudian kita mengatakan overcharging ya, penersangkaan dengan pasal tersebut berlebih-lebihan, ya itu kan soal lain yang kemudian bisa kita challenge di pra-peradilan atau nanti dalam persidangan kalau kasus ini naik ke persidangan. Tetapi for the time being saat ini ketika dia dijadikan statusnya tersangka dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, ya tidak bisa mendapatkan restorative justice. Nah, ada seorang pakar ya, tadi saya baca seorang pakar dari Universitas Bayangkara. Universitas saja Bayangkara ada pasti kan, nah, bagaimana pro-nya kemana. Dia mengatakan itu diskresi katanya. Saya bilang keliru diskresi, karena diskresi itu atau discretional power itu tidak boleh melanggar undang-undang. Itu menurut undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Jadi undang-undang nomor 30 tahun 2014. Kalau Anda mengambil tindakan diskresional atau diskresi, maka harus jelas bahwa materinya tidak terdapat dalam undang-undang atau memunculkan keraguan di undang-undang atau memang katakanlah membingungkan atau tidak jelas. Tapi kalau sudah jelas cetowelo-welo kata orang Jawa, ya nggak bisa lagi. Mengenai syarat RJ itu ya cerdas cetowelo-welo di atas 5 tahun gitu kan. Karena itu saya mengatakan Rismon tidak memenuhi syarat. Belum lagi prosedur-prosedur lainnya seperti misalnya penetapan pengadilan kan tidak dilampaui itu. Makanya saya katakan RJ-nya kalau kita ukur dari undang-undang atau peraturan itu tidak memenuhi syarat. Tapi kan masalahnya suka-suka kan. RJ itu syaratnya kan datang ke Solo, dapat Anda RJ, dapat Anda SP3. Nah, itu namanya penegakan hukum yang suka-suka lalu di-endorse, dibenarkan oleh orang yang tidak membaca aturan secara teliti begitu. Berarti bisa dibilang kasus ini tidak memenuhi syarat restoratif justice, bisa dibilang kayak gitu. Kondisi Rismon. Kondisi Rismon. Iya, termasuk Mas Roy, Dr. Tifa itu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan restoratif justice. Karena ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Cuma memang saya mengatakan penersangka dengan ancaman hukum 12 tahun penjara itu selundupan hukum too much. Hanya untuk bargaining power agar sewaktu-waktu dapat menahan. Karena pasal 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ITE pertama yang dikenakan kepada 3 orang itu RRT Roy, Rismon, Tifa, itu memang tidak masuk akal sesungguhnya.
Karena pasal itu mengatakan bahwa kurang lebih ya, dia melakukan editing terhadap sebuah dokumen agar tampak otentik. Artinya ingin dikatakan bahwa Mas Roy, Dr. Tifa itu melakukan editing terhadap dokumen yang tadinya palsu menjadi seolah-olah asli. Yang tadinya tidak otentik seolah-olah otentik. Lalu kebalik. Dia malah justru mengatakan sebaliknya, dokumen itu 99,9% palsu. Bagaimana kemudian dia dituding melakukan editing sehingga yang tadinya tidak otentik tampak otentik. Nah itu yang ingin saya garis bawahi untuk statement awal ini. Tapi sebelumnya Pit, kita sudah mengundang kuasa hukum betul. Pak Jokowi ya, Pak Yaakob Hasibuan dan kuasa hukum Harusnya hari ini Rismon Bang Yamanda Refli ada Girsang, satu narsum lagi dari Tapi belum pihak hadir. Pak Jokowi, cuman berhalangan hadir. Dia takut sama saya kira. Daripada minder kan lebih baik kita Jadi kita sendiri, sudah kan? berusaha Gitu ya. menghadirkan kedua belah pihak, cuma karena pihak yang satunya sedang berhalangan. Bang, tapi yang terkait permintaan isu 20 miliar yang dilontarkan Rustam Effendi itu seperti apa sih Bang? Konteksnya Bang? Konteksnya main-main. Main-main aja Bang. Karena saya pernah mendengar itu beberapa bulan yang lalu di ILC Indonesia Iya. Lawyers Club. Biasa kan begini, ketika Egy Sujana dan Damai Hari Lubis meminta RJ, orang kan berspekulasi, nggak mungkin lah kalau datang ke Solo nggak ada itunya kan. Itunya. Tapi kita mengatakan itu kan bisa direct, bisa indirect. Direct itu memang ada pemberian misalnya. Tapi indirect kalau ada janji proyek misalnya, kan bisa jadi kan. Nah, tapi walau alam karena kan kita tidak bisa menuduh tanpa bukti yang adequate walaupun saya mendengar isu-isunya, ya isunya misalnya karena ada tawaran proyek dan lain sebagainya kayak Ada itulah. isu-isu itu. Iya, tetapi kan Harus yang ngomong itu juga bukan orang sembarangan ya. Masih dalam lingkar Prabowo juga, tetapi kan saya kan tidak bisa mengungkapkan namanya, tetapi intinya adalah ya beloknya karena ada tawaran proyek. Tetapi saya tidak percayalah sebelum saya sendiri membuktikannya. Nah, anggap saja jadi kan ada azas presumption of innocence. Jadi kita kemukakan isunya dan kita bantah saya tidak percaya, kecuali dibuktikan sebaliknya. Oke. Nah, kalau seberapa besar menurut Bang Refli sendiri ini kemungkinan ada faktor non hukum nih yang mempengaruhi keputusan SP3? Waduh, kalau itu 99% itu faktor non hukumnya. Apa tuh Bang misal? Ya faktor minta maaf sama Jokowi. Oh, itu Karena- faktor non hukum yang iya. diduga ya Iya. mempengaruhi. Tapi kan Egy Sujana katanya ngebantah Bang, dia minta maaf sama Pak Jokowi katanya pas di Ya, Solo tetapi itu. bagi Jokowi adalah ini kan perang simbol. Siapa datang ke Solo artinya menundukkan diri. Ini kan seperti pertarungan antara kerajaan Pajajaran dan kerajaan Majapahit kan. Ketika Dyah Pitaloka dibawa ke hadapan Hayam Wuruk sampai di Tanah Bubat kan. Gajah Mada dan pengawal Dyah Pitaloka itu berbeda pendapat. Dia menginginkan Raja Hayam Wuruk menyongsong Dyah Pitaloka. Tapi Gajah Mada bilang, enggak, Anda kan datang ini untuk dalam rangka penundukan kan begitu. Karena itu mana ada dijemput. Ukti lah Dyah Pitaloka. Nah, akhirnya yang terjadi adalah perang Bubat karena memang tidak seimbang ya habis pasukan Pajajaran dan Dyah Pitaloka sendiri akhirnya bunuh diri kan begitu. Nah ini kan sama ketika kita ke Solo ya itu kan berarti kan Anda sudah menyerahkan diri mau Anda bilang minta sebuah maaf simbol, atau ya? tidak itu ini kan kita bicara tentang simbol kan begitu. Wow, oke. Ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.